orang-orang yang diculik oleh Prabowo Hmm. karena melawan pemerintah menjelang 98 Betul. sebelum itu ditemukan kembali Hidup. hidup. Ya, betul. Sedangkan yang lain yang diculik oleh pihak lain yang tidak usah saya sebut Ya, namanya, betul, tapi betul. ada di kepala saya, hilang. Apakah ada gejala-gejala yang sama saat ini dengan menjelang keruntuhan dua orde atau dua rezim sebelumnya? Komprominya dengan Jokowi aja sudah membuat saya ragu. Seruan untuk melakukan pengadilan, mengadili Jokowi. Apakah ini mungkin? Tuntutan mengadili bukan sesuatu yang salah. Iya, betul. Kecuali ayo kita serbu istana. Apakah saat ini pun gerakan mahasiswa saat ini harus bermitra dengan tentara agar berhasil? Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Madilog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring bergulirnya demonstrasi mahasiswa Indonesia Gelap, saya teringat pada satu buku, ini bukunya, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia. Saya beli tahun 3 November di sini tertulis, 3 November 92 di Palasari, Bandung. Harganya saat itu cuma 5.800, ada juga di sini tempelannya. Buku ini bercerita tentang pembentukan dan konsolidasi Orde Baru. Dan itu melibatkan satu institusi yang digawangi banyak sekali aktivis mahasiswa dan aktivis-aktivis saat itu. Institusi itu adalah Mahasiswa Indonesia, Koran Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah saat ini bersama kita telah hadir seorang pimpinan redaksi terakhir Mahasiswa Indonesia, yaitu Pak Rum Ali. Ya. Selamat datang Pak Rum Ali. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat bertemu dengan saya dan pemirsa di rumah. Baik. Pak Rum, saya langsung saja ya Pak Rum. Ya, silakan. Ini kan beberapa waktu terakhir bergulir yang namanya demonstrasi Indonesia Gelap gitu ya. Ya. Kalau misalnya boleh saya tanyakan, berdasarkan pengalaman Bapak, kemudian historiografi yang Bapak tuliskan dalam dua buku, yaitu Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 66 dan kemudian Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, apakah ada gejala-gejala yang sama saat ini, katakan saja, dengan menjelang keruntuhan dua orde atau dua rezim sebelumnya? Betul, saya melihat justru seperti ada benang merah dari dulu. Sudut idealisme yang mendasari gerakan mahasiswa itu menurut saya sama. Temanya yang disorot juga tidak beda jauh. Jadi sebenarnya dari sudut itu, kita lihat dari tahun 66, kemudian 78, 98, sebenarnya tujuannya yang dikritisi sama. Dan masalahnya juga sama. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan persekongkolan politik, dan sikap-sikap yang mematahkan usaha untuk menegakkan demokrasi. Itu benang merahnya. Benang merahnya itu. Dua buku saya, sebenarnya lebih dari itu, selalu menceritakan mengenai untuk sebagian bagaimana mahasiswa ada di dalam fase-fase tertentu di dalam politik, mulai di tahun 66, dan kemudian di tahun 70-an termasuk protes terhadap proyek Taman Mini Indonesia Indah. Tapi hanya sampai di situ. Betul. Karena persis peristiwa 15 Januari 1974 Malari. di bredelnya ganda. Betul. Satu oleh Kopkantip yang memerintahkan Kopkantip untuk menetapkan keharusan memiliki surat izin cetak. SIC ya Pak ya? Ya, SIC. Betul. Dan semua penerbitan di Jawa Barat diberikan kecuali Mingguan Mahasiswa Indonesia. Tidak lama kemudian datang pemutusan atau pencabutan surat izin terbit oleh Menteri Penerangan waktu itu Mas Suri. Oh iya. Ya. Saya nggak tahu benar tidaknya, tapi menurut
kawan-kawan termasuk beberapa ini bahwa katanya itu Pak Harto sendiri yang menginginkan Agar mahasiswa Indonesia ini dibredel. dibredel. Apa benar atau tidak, saya nggak pernah juga nggak berkepentingan untuk mengecek, nggak ada gunanya juga. Betul. Ya. Jadi itu dia. Nah, saya dengan demikian karena berada di Mingguan Mahasiswa Indonesia, persis di tahun pergolakan 66, 67 dan seterusnya, saya jadi banyak kesempatan mengikuti pergerakan mahasiswa, di mana justru mahasiswa selalu menjadi salah satu pelaku penting, faktor penting di dalam momen-momen sejarah itu. Di peristiwa 66, kemudian peristiwa 74, Malari, sorry, saya nggak suka menggunakan Malari, itu kan penamaan dari penguasa, Malapetaka Republik, Malapetaka 15 Januari. Makanya di buku saya selalu menggunakan peristiwa 15 Januari. Bukan Malari. Bukan. Karena itu semacam terma peyoratif ya, peyorasi sebagai kemudian buruk gitu ya. Kemudian peristiwa 78 yaitu buku putih yang melibatkan Rizal Ramli segala macam. Lalu sampai 98. Betul. Saya selalu mengikuti seluruh gerakan mahasiswa itu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa memang seperti saya katakan tadi, ada benang merah dan masalah yang dihadapi dan masalah yang harus dikritisi, harus dilawan tetap sama. Intinya itu keadilan. Keadilan dalam segala hal. Keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum dan sebagainya. Pak, kalau masalahnya sama, persis bahkan Bapak mengatakan, mengapa misalnya katakan saja kaum terpilih ya, karena bagaimanapun mereka pemerintah mengapa seolah tidak belajar dari tahun ke tahun? Melakukan hal yang berulang kali sama. Bukan mereka kebodohan yang sama. Benar, tapi bukan mereka tidak belajar. Mereka justru belajar untuk bagaimana mematahkan gerakan-gerakan kritis itu. Karena Anda tahu, kalau Anda berkuasa, Anda cenderung tidak mau turun. Apalagi di kita di Indonesia ada kaitannya dengan sisa-sisa warisan feodalisme. Kalau sekali berkuasa, kalau bisa ingin tetap turun. Duduk gitu ya. Itu sama dengan adagium makin berkuasa makin korup. Itu semua. Jadi di timur dan di barat sebenarnya sama. Dan agak menonjol di Indonesia ini faktor feodalisme itu. Masalahnya sama. Jadi mereka bukannya belajar untuk supaya tidak melakukan hal yang sama. Tapi mereka justru belajar bagaimana mematahkan gerakan-gerakan yang menghambat hasrat kepentingan pribadi mereka. Boleh nggak saya mengatakan bahwa begitu seseorang atau satu kelompok menjadi penguasa, maka ia akan cenderung korup? Begitu, Pak? Sepanjang yang saya lihat, iya. Karena memang itu begini, banyak orang kita bisa lihat, banyak orang masuk dengan pretensi menegakkan keadilan dan sebenarnya tidak korup dan sebenarnya ternyata akhirnya korup. Karena apa? Lingkungan membentuk. Dan di Indonesia ini sudah ada kebiasaan pemimpin itu juga sebenarnya sengaja atau tidak dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan yang tidak terlalu yang feodalistis itulah, yang feodalistis. Ya, dan kedua saya lihat mungkin faktor ini juga ya, kurangnya pemimpin-pemimpin yang punya kecerdasan. Itu saya nggak bilang semua bodoh, tapi kecerdasan intelektual itu selalu dikalahkan. Ya, jadi setiap pemimpin yang naik, dia cenderung untuk mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Yang telah lalu, pemimpin yang telah lalu. Iya. Pak, saya tadi ada hal yang menarik dari Bapak. Pak Harto sendiri, kata Bapak, itu menginginkan atau cenderung kelihatannya menginginkan bahwa mahasiswa Indonesia ini dibredel. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang agak
aneh ya Pak ya, karena Ya, bagaimanapun di François Rollin ini dikatakan bahwa mahasiswa Indonesia itu melakukan pembentukan dan konsolidasi Orde Baru. ya, Artinya, maaf, Pak Harto juga kan diuntungkan oleh mahasiswa Indonesia ya, awalnya. ya, oke, benar. Orde Baru sampai sekarang pengertian saya beda. Orde Baru saat baru lahir tidak sama dengan Orde Baru yang sesudah Soeharto berjalan berapa tahun dalam kekuasaan. Orde Baru itu telah berubah. Banyak penyimpangan. Itu sama dengan di fungsi ABRI. Banyak penyimpangan yang terjadi. Itu faktor dari apa tuh? Hawa dari kekuasaan. Ya, toh. Jadi kalau kita pelajari kembali idealisme awal dari dilahirkannya Orde Baru. penamaan Orde Baru itu adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, membuat Indonesia lebih demokratis, menghilangkan otoritarisme dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah berkuasa kok masalah banyak kesempatan lain terbuka untuk pintu-pintu yang menguntungkan secara pribadi, termasuk dalam melanggengkan kekuasaan sepanjang waktu, selama-lama mungkin. Menurut Bapak, Orde Baru yang katakan saja, kan kalau kami ya ketika saya SD itu saya belajar, Orde Baru adalah orde yang menegakkan ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, kira-kira berapa lama sebetulnya Orde Baru on the right track untuk menegakkan amanat penderitaan rakyat itu, Pak? Kalau menurut saya tidak lama. Udah lama. Tidak lama setelah pemilihan umum 71 begitu Golkar menang mutlak, unggul luar biasa, dan tentara menjadi kuat. Sejak itu sudah mulai penyimpangan-penyimpangan. Saya nggak mau nyebut berapa nama, tapi sebenarnya ada beberapa contoh di mana beberapa jenderal yang membuat Orde Baru itu menyimpang. Kenapa tidak mau menyebut nama, Pak, misalnya? Nggak usah lah. Atau katakan saja penyimpangannya, Pak. Karena saya sudah sebut di buku-buku saya. Ya, kalau saya sebutkan lagi udahlah terlalu. Atau ininya saja, Pak, penyimpangannya misalnya. Pola-pola penyimpangannya itu. Satu, makin tidak demokratis. Pada cita-cita Orde Baru menegakkan demokrasi kan. Ternyata tidak. Yang dijalankan adalah otoritarisme yang eskalatif, sedikit demi sedikit makin. Kedua, munculnya kepentingan-kepentingan ekonomi. Ternyata kalau kita berkuasa, keuntungan ekonomi datang. Itu menjadi semacam obat bius, ya, merangsang untuk terus berkuasa. Dan kalau untuk mempertahankan kekuasaan, perlu cara untuk memadamkan kritik-kritik yang bisa menjatuhkan kekuasaan. Sederhana seperti itu aja. Ya, ya, jadi saya lihat itu demikian. Ya. Pak, tahun 74 mahasiswa Indonesia di Bredel. Ya. Apakah pada saat itu Pak almarhum, silakan Pak. Pak almarhum Rahman Toleng mungkin bisa saya katakan shock atau kecewa atau apa, sementara waktu itu kan beliau berada dalam lingkaran kekuasaan. Ya. Jadi apakah begini. terjadi seperti itu? Begini, saya ceritakan dulu sedikit supaya dipahami. Rahman Toleng itu merupakan kesepakatan kita bersama sejak tahun 71 bahwa kita di Mingguan Mahasiswa Indonesia dan kelompok-kelompok mahasiswa yang berada dalam lingkaran komunikasi kita sepakat untuk masuk berjuang. Oleh Rahman Toleng disebut struggle from within, berjuang dari dalam. Karena waktu itu memang ada dua pendapat di kalangan mahasiswa Bandung itu. Kalangan mahasiswa Bandung. Sebagian mengatakan kita harus masuk supaya mengambil posisi dan bisa berbuat bersama rezim. Dan mungkin kita bisa merubah rezim dari dalam. Sebagian lain mengatakan enggak. Ya, dan akhirnya, tetapi semua saling menghormati sikapnya masing-masing. Jadi waktu itu kita melihat ada yang
masuk, Masuk. mulai dengan pencalonan di DPR melalui pemilihan umum 71. Ya. Berapa nama seperti Sarwono Kusmatmaja, Rahmat Witular, Kusnaka Adimiharja, Sulaiman Cakrabarguna dan sebagainya. Yang lain tidak, ya, tetapi saling menghormati. Memang terlihat bahwa di awal-awal agak cukup berhasil juga struggle from within, tetapi makin lama makin enggak. Karena apa? Karena berhadapan dengan unsur-unsur, katakanlah antara unsur militer dan unsur birokrasi yang punya kekuasaan real gitu Pak ya? Ya, kekuasaan real dan subjektivitas sendiri. Ya, tidak berpikir mengenai apa yang diceritakan, yaitu pembaruan politik dan sebagainya. Dan itu yang saya sebut tadi, godaan kekuasaan bisa mendatangkan berbagai macam benefit. Ya, jadi cukup terhalang sebenarnya. Dan akhirnya kan Rahman Toleng mengakui bahwa sesudah peristiwa Melari bahwa kita masuk ke dalam untuk merubah, ternyata kitalah yang berhasil dirubah dan bahkan dilontarkan keluar. Dan memang harus diakui beberapa yang masuk akhirnya memang sedikit terpaksa kompromistis dalam sikap. Ya. Tetapi beberapa teman saya cukup senang melihatnya, berapa masih tetap vokal bersuara di DPR, meskipun mereka juga menghadapi banyak teguran, banyak hambatan. Yang Bapak katakan itu misalnya Pak Sarwono, Pak Kusnaka, Sarwono, kemudian Marsudi Darusman tuh masuk tetap di dalam DPR vokal. Justru mereka lah yang sebenarnya juga tanpa sengaja juga menolong rezim untuk bahwa ini masih demokratis. Mendorong pencitraan rezim. Iya, mendorong pencitraan. Padahal sebenarnya enggak. Mereka juga mempertaruhkan diri dengan keberanian mereka. Saya sebut juga misalnya Ida Ayu Utami Pidade, itu juga vokal. Jadi waktu itu kan sama-sama bisa kita lihat kalau kita buka kembali catatan bahwa memang tidak sedikit yang masih kritis. Dan saya tidak melebih-lebihkan, yang kritis itu justru yang berasal dari Bandung. Tapi saya juga memahami teman-teman mahasiswa yang masuk di DPR yang berasal dari Jakarta. Saya memahami juga bahwa mereka itu lebih berhati-hati karena banyak hal. Mereka kan ada di dapur. Iya, betul. Ya, jadi mereka tahu baunya apa, bahayanya di dapur itu, ada pisau dapur yang bisa selalu. Tetapi kita yang dari Bandung kan enggak. Dekat dapur tapi jauh. Adakah Pak? Jadi pemikiran masih bisa berkembang kritis. Adakah hal lain yang lebih esensial sifatnya yang membedakan kalau tadi Bapak katakan antara kelompok mahasiswa Bandung yang saat itu melakukan struggle from within dengan kelompok mahasiswa gampangnya saya dari Jakarta? Apakah ada perbedaan esensial? Bukan tadi karena mereka tahu dapur, yang ini tidak. Saya rasa ada. Tetapi nggak usah saya kupas terlalu jauh. Jadi ciri-ciri dari teman-teman dari Jakarta itu adalah bahwa mereka memang lebih awal dekat dengan unsur-unsur kekuasaan. Ya, sehingga kadang-kadang mereka menganggap ya kita sebagai partner harus bersama-sama. Sedangkan dari Bandung enggak. Nah, dan ada lagi satu saya sebenarnya sampaikan di buku saya mengenai Jenderal Idealis, ada faktor Pak HR Darsono. Kalau di tahun 66 disebutkan ada partnership ABRI dan mahasiswa. Kalau menurut saya partnership ABRI dan mahasiswa yang betul-betul partnership adalah yang terjadi di Bandung. Itu juga hasil kebetulan dari karakter dari pemimpin tentara yaitu Jenderal Darsono dan Divisi Siliwangi.
mereka betul-betul ikhlas untuk betul-betul menganggap kita partner. Sementara di Jakarta, dan itu anak Jakarta saya kira bereaksi juga bahwa mereka paham bahwa tentara-tentara atau kalangan kekuasaan itu mau memanfaatkan mereka. Jadi mereka juga lebih taktis. Jadi pergulatannya lebih dalam selimut, tetapi lebih terasa kan. Sedangkan kita karena dari Bandung tidak demikian. Kita betul-betul datang untuk memperbaiki keadaan. Lebih genuine ya Pak ya, ini yang Iya. mungkin niatnya ya. Saya nggak bilang mana yang lebih baik, mana yang enggak, tetapi nyatanya demikian. Dan kita sebenarnya lebih apa ya? Saya nggak bilang lebih berani, tapi lebih mau untuk bersuara keras. Teman-teman Bandung. Ya. Dan kalau Frans Rollo mengatakan di dalam buku itu bahwa salah satu itu pengaruhnya dari Mingguan Mahasiswa Indonesia. Pengaruh mahasiswa Bandung lebih begini, lebih ideologis ini. Mahasiswa Indonesia itu mensupport gerakan mahasiswa. Mahasiswa juga merasa harus memiliki media ini. Jadi sinergi kan. Betul. Dan waktu itu ada hal menarik lagi. Bukan hanya MI. Kebetulan koresponden surat kabar ibu kota yang ada di Bandung itu adalah kalangan mahasiswa. Oh iya. Indonesia Raya misalnya. Mohtar Lubis ya. Mohtar Lubis, korannya Roni Adikarya. Majalah Tempo juga mahasiswa. Dulu siapa Pak di Tempo tahun-tahun itu? Saya lupa namanya, tetapi tadi saya ingat, tapi sekarang saya lupa. Tapi mahasiswa. Kompas pun begitu. Wartawannya adalah mahasiswa. Wartawan MI juga ada minta izin. Cuma ya beda dikit. Kalau di sini keras, di situ agak lembut dikit. Itu kan tergantung. Tergantung redaksi di Jakarta. Jadi koran-koran lain juga, koresponden lain seperti Sinar Harapan, Alex Rumondor. Itu aktivis 66 senior. Dia itu saya kira redaksinya juga nggak berani memotong-motong atau mensensor beritanya. Jadi itu juga menguntungkan karena semua yang disampaikan oleh mahasiswa, aspirasi mahasiswa, sampai ke masyarakat melalui media-media ini. Bukan hanya Mingguan Mahasiswa Indonesia, tetapi juga media-media Jakarta yang mainstream tadi. Iya. Nah, selain itu, ada lagi suatu hal yang agak berbeda. Banyak pengajar, dosen-dosen muda, tidak beda dengan mahasiswa. Sikapnya tuh. Sikapnya bahkan turun dan antara lain banyak menulis di Mingguan Mahasiswa Indonesia. Boleh Pak, siapa saja saat itu ya? Iya, itu MTZN. ITB ya? ITB. Terus Marion Moyeong, tapi itu nama samaran. Dari? Pak Sujoko. Dosen ITB. Iya Pak Sujoko. Betul. Terus Sanento Yuliman yang kemudian jadi dosen juga budayawan, tapi budayawan yang luas pandangannya termasuk ke sisi-sisi yang berkaitan dengan sosial politik. Betul. Jadi dosen-dosen juga ini di Unpar ada Arif Sidarta. Arif Sidarta. Dan juga jangan salah ada lagi satu Pater M.A.W. Brouwer. Iya, Pak Brouwer ya. Itu juga. Pater Brouwer. Ya, tapi makanya belakangan ini saya ada hal menarik ini. Gerakan mahasiswa yang terbaru sekarang ini, kelihatan cukup banyak dosen yang turun tangan saat ini sebarisan dengan mahasiswa. Jadi seperti mengulang tahun-tahun dulu. Dan ini saya kira bagus. Selama ini seolah-olah mahasiswa turun ke jalan, tapi di kampus dia ditekan. Ditekan oleh otoritas kampus, juga oleh berbagai peraturan yang membuat mereka, salah-salah you drop out. Ya, dulu enggak. Dan paling penting juga, kebetulan semacam juga kehendak dari atas juga adanya Pak H.R. Darsono. Saya nggak boleh mendudukan. Adanya Jenderal Hartono Rekso Darsono juga tuh luar biasa. Ya, toh. Dan akhirnya kita tahu Jenderal H.R. Darsono ini akhirnya
banyak berseberangan dengan Pemerintah pembesar-pembesar pusat, yang Jakarta. sebenarnya berasal dari angkatan dia, Betul. termasuk dengan Soeharto, dan beliau kan akhirnya mengalami diadili dengan tuduhan subversif Betul, yang betul. sebenarnya tidak benar. Betul. Pak, ada hal yang menarik yang tadi Ya, Bapak katakan ya, ya, bahwa saat itu pun katakan saja ada kemitraan antara mahasiswa dengan tentara. ya. Boleh nggak saya berkata begini? Apakah saat ini pun gerakan mahasiswa saat ini harus bermitra dengan tentara agar berhasil? Sebenarnya tidak cocok untuk mengatakan harus. Oke. Sebaiknya. Oke. Tetapi bermitra dengan tentara yang mana? Harus dengan tentara yang punya idealisme yang kurang lebih sama. Kan semua tujuan kita di Indonesia ini adalah demi bangsa Betul. dan negara. Betul. Kalau bermitra dengan mereka yang sudah terbiasa melakukan praktek-praktek otoritarisme, represi, dan sebagainya, tidak akan mungkin kan? Betul. Jadi harus ada perwira-perwira idealis yang tetap militer profesional tapi memahami aspirasi kaum sipil, khususnya mahasiswa. Betul. Ya, kalau itu ada, itu bagus. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang, terus terang saya belum melihat kan. Betul. Betul. Apalagi dengan polisi. Iya. Ya, toh. Semua terlalu ingin represif. Dan tidak lain adalah demi mempertahankan kekuasaan. Periode yang lalu juga kita melihat kan presidennya begitu memanfaatkan polisi betul. Dan aparat lainnya, bahkan KPK yang cukup bebas dan independen, dibikin sedemikian rupa, dikondisikan kayak hukum Pavlov ya, dikondisikan supaya menjadi alat kekuasaan. Itu nggak boleh. Lebih kalau DPR kita nggak usah bicara, sudah cukup. Orang sudah menyimpulin bahwa sekarang ini negara ini kan sebenarnya negara partai politik yang ada itu adalah partai pemerintah, milik pemerintah. Betul. Sebenarnya di atas kertas negara itu adalah negara milik para partai dalam konteks menjalankan demokrasi. Betul. Tapi sekarang yang terbalik. Kendali partai boleh dibilang dengan beberapa pengecualian, kendali partai ada di tangan negara. Tepatnya presiden. Presiden menghendaki partai ini begitu-begitu, ya udah semua ikut. Ya, betul. Nah, ini nggak tahu nih. Saya nggak tahu apa sebab musabab. Mungkin juga rentetan kejadian atau juga ada kaitannya dengan pendidikan selama ini tidak berhasil orang yang berpikiran merdeka. Kalau orang benar-benar akademisi atau dididik di perguruan tinggi kan harus tercerahkan termasuk di dalam hak-hak sebagai warga negara kan. Betul. Sekarang enggak. Ya tuh. Saya nggak tahu. Ya. Mungkin apa yang dominan membuat itu terjadi? Tadi Bapak mengatakan demokratisasi yang tidak berjalan justru di tengah dunia yang sudah terbuka seperti sekarang. Saya lihat satu, meskipun semua orang bisa tidak sependapat, satu masih terdapatnya sisa-sisa pikiran feodalistis. Kedua, godaan ekonomi. Rakyat kita ini mayoritas, meskipun dikatakan sudah kemiskinan berkurang, nyatanya enggak lah. Kita tahu, kita sehari-hari berada di tengah masyarakat, kita tahu enggak seperti yang dikatakan dengan angka-angka yang diajukan pemerintah. Ya, minimal banyak rakyat ada dalam situasi kuasi miskin. Dianggap cukup menurut standar yang diterapkan pendapatannya. Tapi dalam waktu tertentu di mana misalnya ada kebutuhan luar biasa mengenai pendidikan anak, tiba-tiba menjadi miskin karena nggak sanggup. Itu kan miskin sebenarnya. Betul. Ya, nah itu pergodaan itu. Kedua juga makin
tidak adilnya atau gagalnya pemerataan ekonomi. Mau tidak mau siapa yang pegang uang, dia berkuasa ya. dia yang berkuasa. Dan barangkali sekarang iya kan. Iya, betul. Cuma saya nggak berani beri kesimpulan bahwa memang demikian karena, tapi kira-kira coba pikirkan, kira-kira demikian. Pak, penguasa pemilik uang jadi penguasa kan? Betul. Pemilik uang jadi penguasa, bukan? Iya. Paling tidak menjadi sangat dekat dengan penguasa ya. Iya. Pak, begini, pada saat Orde Lama itu kan sampai inflasi 650%. Ya. Kemudian bahan-bahan kebutuhan pokok susah. Wah, luar biasa. Minyak tanah zaman itu susah, antre, kemudian beras juga begitu. Ya. Tentu saja ukuran-ukuran itu rasa-rasanya tidak lagi cocok untuk dikatakan saja dijadikan ukuran pada masa sekarang. Nah, kira-kira ukuran seperti apa yang kira-kira sudah bisa membuat, ini cuma analisis ya. Ya. Sebuah peristiwa, sebuah kondisi itu matang untuk terjadinya satu gerakan yang lebih masif yang membuat orang-orang kemudian tergerak untuk mengubah nasibnya. Begini, satu lagi keberhasilan pemerintah, penguasa ya, dari 1 dekade terakhir adalah berhasil membuat orang ragu-ragu terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita katakan ada kegagalan ini, ada aja jawaban-jawaban pencitraan bahwa tidak demikian. Kemiskinan menurun, ya, makin banyak orang ini. Tapi nyatanya sehari-hari tidak berhenti-berhenti ada masalah kan. Betul. Terakhir ya masalah gas segala macam. Dan banyak di Indonesia ini gangguan-gangguan seperti itu banyak karena kegagalan kebijakan. Tetapi saya melihat, mudah-mudahan saya tidak benar. Banyak kebijakan aneh dilakukan oleh para pejabat negara. Itu kalau kita periksa latar belakangnya, ada pikiran koruptif. Niatnya udah ada. Ya, bagaimana untung? Kalau begitu begini kan. Oplos lah. Iya, sekarang. Bensin. Itu kan menguntungkan. Iya. Dan datang dari niat ya, Pak. Urusan minyak kalau bisa lewat Singapura. Ya. Karena di situ ada bisa dapat komisi dan sebagainya. Jadi kalau ngebangun proyek itu kurang menghasilkan. Tapi proyek ini bisa menghasilkan keuntungan dia ya? Ya, keuntungan dia. Saya kira itu. Jadi semuanya seolah-olah tidak ada kemiskinan, tapi sebenarnya kemiskinan selalu ada sudah mengintai dan tinggal meledak. Cuma ya saya juga nggak tahu dan saya nggak mau menghasut kenapa rakyat tidak terlalu melawan ya. Pak, berkenaan dengan tadi Pak ya, saya menyimpulkan bahwa bahwa ada rejim yang kemudian menggunakan statistik sebagai alat untuk justifikasi tidak terjadinya kemiskinan dan sebagainya. Tapi bukankah sejak lama Benjamin Disraeli itu pernah berkata bahwa salah satu guna statistik adalah memang untuk membodohi, melakukan penipuan. Dan itu justru bagian-bagian dari ajaran-ajaran yang keliru itu bagian ininya yang ditiru di Indonesia. Yang buruknya itu ya. Seperti saya katakan, belajar, tapi belajar bagaimana mematahkan kritik dan perlawanan. Begitu juga ajaran-ajaran mengenai ini itu yang menguntungkan kekuasaan yang tapi yang sebaliknya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat tidak dilakukan. Tapi itu semua karena di belakang kepala sudah ada pikiran koruptif. Banyak kebijakan, kenapa di sana dibikin jembatan, di situ enggak? Itu tidak lain karena di sana tidak menguntungkan, di sana lebih menguntungkan dan enggak.
Seperti saya to the point aja, kereta cepat misalnya tidak memenuhi asas skala prioritas, apa memang sudah dibutuhkan Iya, betul. antara Bandung dengan Jakarta, Jakarta iya. secepat apa dampak ininya untuk peningkatan ekonomi dan sebagainya kan sampai sejauh ini nggak bisa kita lihat. Dan kedua juga kalau prinsip kalau tender itu kan harus memilih yang termurah, terbaik dan terefisien. Kenapa harus dipilih Cina ya. Cina misalnya? Betul. Ini bukan soal antara Iya, 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 Jepang bukan. dan Iya, Cina, iya, iya. tapi Setuju saya. kebijakan-kebijakan itu menurut saya kemungkinan besar karena di belakang kepala itu ada pikiran korupsi. Tapi kenapa pikiran korupsi itu begitu merasuk? Karena bertahun-tahun lamanya korupsi tidak pernah ditangani dengan baik. Jadi orang lama-lama merasa, mari Biasa kita ya. korupsi karena tetap aman. Iya, 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 iya. Ya toh? Artinya ini sudah sangat kronis. Kronis. Cuma saya bersyukur Indonesia belum ambruk, tapi sewaktu-waktu bisa lah. Pak, Pak Rum, ini kan Ya, apa namanya? Kita sempat publik ini warga negara sempat kemudian merasa girang ketika Pak Prabowo terpilih dan beliau mengatakan hal-hal yang kencang lah soal korupsi, berantas korupsi lah ini itu. ya. Saya ingin bicara dulu nih Pak Rum. Pak Prabowo ini adalah putra, katakan saja mungkin putra terkasih dari almarhum Pak Sumitro Djohadikusumo yang nyata-nyata adalah kader Partai Sosialis Indonesia. Ya. Dihubungkan dengan Pak Prabowo, menurut penilaian Pak Rum, seberapa sosialis sebetulnya Pak Prabowo ini? Saya tidak melihat. Oke. Ya toh, karena saya nggak mendalami itu, tapi pada waktu Pak Sumitro Djohadikusumo masih kuat, kami sering berkomunikasi, Iya. langsung atau tidak langsung. Dengan Pak Cium? Ya, di Bandung atau minimal di dalam diskusi-diskusi. Sejauh ini kita tidak melihat itu ada di Pak Prabowo. Di Pak Prabowo. Mengapa? Saya nggak Bukankah tahu, beliau apakah adalah karena beliau anak memilih biologisnya Pak Cium? karena anak biologis tidak berarti juga sekaligus. Anak ideologis. Iya. Mungkin faktor pengaruh pendidikan dia di kemiliteran dan kemudian jalan hidupnya sebagai militer dan kemudian jadi menantu penguasa dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan demikian bahwa jadi saya tidak melihat tanda-tanda pikiran sosialistis di Pak Prabowo bila dikaitkan dengan Pak Sumitro Djohadikusumo. Ya. Dan kalau khusus mengenai Pak Prabowo, terus terang pada waktu 2 pemilu yang berturut-turut, saya selalu menulis di dalam website saya sociopolitica.com bahwa Indonesia ini sedemikian rupa sistem hanya selalu menyajikan pilihan the best among the worst di antara ini. Kita tidak yang buruk gitu ya. Selalu sistem sedemikian rupa hanya menyajikan yang buruk dengan yang lebih buruk. Tidak pernah the best among the termasuk good. 2024 Pak, Anies dengan Pak Prabowo. Nanti saya bahas itu. Siap. Itu terjadi nggak usah zaman Soeharto, nggak usah. Ya. Itu lain jalan konstruksi peristiwa. Ya. Tapi di zaman sesudah reformasi ini, selalu pilihan the best among the worst. Kan? Ya, itu. Terasa ada harapan pada waktu di awal yang muncul Pak Susilo, Bambang Yudhoyono. Tetapi pada waktu itu kan, kalau tidak salah 5 ya. Iya. Ada Pak Wiranto juga. Ya, ada, tapi saya masih menganggap itu the best among the worst. Tidak pilihan ini baik, ini baik, ini baik. Kita cari yang the best. Enggak. Mengapa itu terjadi Pak? Sistem. Oke. Dan itu harus dimintai pertanggungjawab terhadap para kalangan partai. Mereka yang membuat undang-undang. Kalangan partai dan eksekutif yang berkuasa. Jadi mereka membuat undang-undang yang sedemikian rupa membatasi, ya, termasuk ya saya nggak usah bahas mengenai threshold segala macam, tapi itu bagian semua, ya. Sistem dan kemudian juga
begitu orang ingin mencalonkan diri sudah dipersulit kan. Iya. Harus lewat partai dan sebagainya. Itu kita bisa katakan, tidak usah saya sebut di sini lagi, tapi itu semua hal-hal yang tidak favorable. Jadi memang sistem ini didesain sedemikian rupa Sehingga oleh menghasilkan itu tadi ya, iya, the best oleh among the world. kalangan yang berkuasa untuk itu. Karena pemikiran mereka adalah bagaimana kita melanggengkan kekuasaan. Jadi partai yang sedang dominan memikir bagaimana caranya supaya tidak ada orang baru yang ikut mau minta pembagian kue. Ini. Iya, itu yang selalu terjadi. Dan itu semua kalau kita secara umum katakan itu bagian dari pikiran yang koruptif. Koruptif tadi. Ya, korupsi kan bukan soal uang Iya, aja. betul. Pikiran koruptif. Pak, saya ingin kembali mengulang pada urusan haus sosialis Pak Prabowo tadi ya. Kalau MBG gimana Pak? Siapa? MBG makan bergizi gratis, bukankah itu cukup sosialistis? Sebenarnya kalau kondisi kita bagus, masuk akal. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, ya toh. Jadi sesuatu yang bagus itu belum tentu bisa harus segera dilaksanakan, harus dipersiapkan. Nah, tapi mengenai itu jangan kita dulu komentar ya, kita tunggu aja. Cuma saya khawatir, saya lihat tanda-tanda dipaksakan, belum sanggup sudah dipaksakan. Ya toh. Nah, khusus mengenai Pak Prabowo, mudah-mudahan ini tidak jadi delik. Iya. Saya jangan Pak. Sejak semula mengatakan bahwa waktu beliau pemilu Pilpres pertama, kedua antara Prabowo dan Joko Widodo, sama sudah menganggap itu debate among the worst. Iya. Jadi tidak ada yang memadai untuk itu. Padahal masih banyak orang lain yang barangkali bisa. Tapi karena didesain sedemikian rupa sehingga ya begitulah kejadian. Dua orang ini. Ya, dua orang itu. Dan dampaknya luar biasa. Terjadi pembelahan. Iya, betul. Ya. Kemudian yang luar biasa menakjubkan adalah pada waktu sesudah kalah 2 kali, tiba-tiba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu. Sebenarnya kalau dilihat karakter politisi zaman dulu juga begitu, meskipun mereka berbeda keras di dalam politik, tetapi sehari-hari tidak dibawa ke ini pribadi. Tapi kali ini agak lain karena permusuhannya begitu laten, bisa tiba-tiba berubah. Dan sejak itu terus terang saya sendiri mulai melihat ada keraguan terhadap Prabowo, bukan pribadinya, tapi keraguan. Ya toh. Sejak 2019 kalau saya sejak dia gabung, masuk ya? Dia gabung. Kemudian ditambah lagi dia bersedia untuk berkompromi menjadikan Gibran anak Jokowi sebagai wakil presiden. Ya toh. Cuma memang desain undang-undangnya ada, keputusan MK tidak boleh diganggu-gugat. Tapi sebenarnya kalau prinsip hukum yang sebenarnya adalah bahwa kalau dasar sesuatu salah, batal demi hukum. Misalnya di dalam hal, kan Mahkamah Konstitusi dipersalahkan si Paman Usman. Paman Usman ya. Kalau majelis hakimnya bermasalah, menurut logika hukum, mestinya putusannya juga bermasalah. Langsung tidak sah. Tapi ada undang-undang lain yang mengatakan tidak boleh ditorpedo lagi itu keputusan. Dan itu dibiarkan. Dan sampai sekarang saya kira menggantung kan. Iya, betul. Menggantung masalahnya. Nah, kembali kepada Pak Prabowo, kesediaan beliau untuk bergabung bersama Gibran itu membuat saya ragu sama beliau. Itu aja. Jadi pidato-pidatonya belakangan ini bagus. Soal itu kita tunggu aja. Tapi satu hal lagi yang saya kurang lihat, beliau militer. Sementara kita sudah mulai lebih mencoba membuat masyarakat sipil lebih kuat. Beliau sudah kembali lagi menjalankan itu kan.
cara-cara militer. Saya ambil contoh sederhana, mungkin saya akan dibantah sama orang lain. Waktu retret Kemarin. di Akmil untuk para menteri, silahkan. Karena itu menteri itu ditunjuk berdasarkan hak prerogatif beliau. Iya. Silahkan, itu aparat Anda. Iya. Tapi begitu kepala daerah, Ya. di retret begitu. Dipilih publik ya Pak? Iya, dipilih masyarakat berdasarkan otonomi daerah. Betul. Sudah salah aja waktu disuruh berbaris dari Monas ke istana, itu udah keliru. Kenapa harus dimiliterkan? Apa kita harus kembali? Iya. Saya menjadi bagian yang dulu mendukung untuk batas tertentu mengenai dewi fungsi ABRI. Karena tahu idealisme yang terkandung di belakangnya. Tapi begitu melihat dewi fungsi ABRI disalahgunakan sebagai senjata untuk menduduki jabatan-jabatan sipil untuk jangka waktu lama, kita mulai kritik. Dan tidak kurang dari sejumlah perwira sendiri mengkritik, termasuk ya, Pak HR Darsono ini. Ya, itu tahun-tahun berapa Pak beliau melakukan kritik itu? Itu tahun sudah peristiwa Tanjung Priok. Oh, 83-an Pak ya? Iya, jadi bahkan sudah mulai pada waktu dia jadi sekjen ASEAN. Dan dia dicopot dari sekjen ASEAN karena suara pendapat-pendapatnya. Tapi oke lah kalau mengenai dewi fungsi itu saya kira tidak cocok untuk dikembalikan. Kalau kita memang masih mau menegakkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Apa yang membuat Pak Prabowo masih tetap mempertahankan itu? Misalnya ada beberapa posisi yang posisi sipil lah katakan seperti itu diisi oleh aparat militer yang bahkan masih bertugas. Ya karena dia militer, bekas militer, dia percaya. Itu kan pembawaan manusia adalah selalu memilih orang yang pernah dia bekerja bersama, dekat sama dia. Itu aja. Pikiran subjektif. Mestinya dia gunakan pikiran objektifnya. Apa Bapak gini, bisakah kita mempercayai bahwa hal itu datang dari niat ingin, katakan saja, ini akan sukses kalau militer, karena blah 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 di kepala? Ya mungkin, karena beliau hanya yakin itu caranya. Artinya beliau punya keyakinan hanya demikian. Apakah itu cocok dengan kita atau enggak? Nanti kita lihat. Tentu beliau akan mendapat risikonya. Bisa dia berhasil, bisa juga enggak berhasil. Ya toh. Kita nggak bisa memastikan apa dia lagi benar atau enggak benar. Tapi kita juga berhak menyampaikan apa yang kita anggap benar dan apa yang selama kita masih mau mengkritik, masih mau mengingatkan, sebenarnya kita menjadi partner. Ya, bukan musuh. Ini yang keliru di Indonesia kan. Selama kita mau mengingatkan bahwa ini hati-hati jangan begitu, itu artinya kita datang masih dari niat baik. Iya, kita partner. Memang juga ada ya orang menunggangi karena benci sama Prabowo dan sebagainya. Ya toh. Kalau soal Prabowo, tulisan-tulisan saya pada waktu dia diserang habis-habis waktu muncul 2 kali sebagai calon presiden, diungkit-ungkit secara tidak relevan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan. Di tulisan saya menyampaikan apa yang benar. Misalnya, saya ambil contoh, orang-orang yang diculik oleh Prabowo karena melawan pemerintah menjelang 98 sebelum itu ditemukan kembali. Hidup. Ya, betul. Sedangkan yang lain yang diculik oleh pihak lain yang tidak usah saya sebut namanya, tapi ada di kepala saya, hilang. Itu yang hilang. Artinya beliau ada niat lain, mungkin karena tugasnya. Jadi saya tidak pernah a priori kalau soal itu. Saya anggap bahwa beliau itu korban dari persekongkolan klik lain, klik lain. Ya toh. Tapi sekarang rasanya tidak salah kalau kita ingatkan beliau, hati-hati. Ya toh. Komprominya dengan Jokowi aja sudah membuat saya ragu karena saya termasuk orang yang dari awal begitu Pak Jokowi naik, saya udah menulis
Itu 10 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu saya sudah mengingatkan. Gitu. Satu-satunya yang saya setuju bahwa sekali-sekali oleh orang yang berlatar belakang rakyat lah. Tetapi begitu mulai terungkap bahwa banyak hal tidak benar, persyaratan-persyaratan banyak tidak benar dari beliau sehingga bisa naik, itu juga itu yang meragukan. Dan kita melihat kan. Iya, betul. Semua orang boleh bilang, media-media mengatakan apa tuh jajak pendapat apa bahwa beliau rakyat sekian persen tinggi, ya? Iya, silahkan aja. Tetapi kita melihat hal yang lain kan. Betul. Jadi oke, itu kita sampaikan ya hak kita juga. Pak Rum, ya. Apakah tidak kemudian Pak Prabowo ini ketika bergabung dengan dengan Pak Jokowi dan kemudian sampai beberapa waktu yang lalu masih tetap kelihatan berbaik-baik, bahkan meneriakan hidup Jokowi, itu semata sebagai sebuah taktik lah, strategi atau apa namanya? Bisa dikatakan taktik. Tetapi beliau kan juga harus menghitung ada batas taktik itu, di mana antara taktik dan strategi. Betul. Jangan taktik mengalahkan strategi atau menenggelamkan strategi. Tapi itu pilihan beliau, terserah beliau. Tapi dalam keadaan normal pun, andaikan beliau dengan Jokowi tidak ada masalah berat, rasanya kurang nyaman untuk berlebih-lebihan memuji seseorang. Ya, toh. Pak, di gerakan mahasiswa itu kan ada juga seruan untuk melakukan pengadilan, mengadili Jokowi, bukan menghukum, mengadili Pak Jokowi. Oh, itu. Apakah ini mungkin melihat betapa eratnya hubungan Pak Prabowo yang saat ini adalah kekuasaan eksekutif tertinggi di negara ini? Begini, kalau kita pakai patokan peristiwa-peristiwa yang lalu, dan itu sudah terjadi terhadap Soekarno dan sudah terjadi terhadap Pak Harto juga. Pak Harto secara tidak langsung meskipun tidak sepenuhnya, itu mungkin. Tapi sekarang menjadi tanda tanya, karena beberapa kali kita melihat bahwa makin hari makin penguasa itu makin kuat mengalahkan masyarakat dan mengalahkan unsur-unsur yang ada di dalam negara. Jadi kita bisa ragu sebenarnya, apakah akan diadili. Terkecuali ada gerakan luar biasa, tapi saya tidak mau menganjurkan, karena saya berarti menghasut. Tapi kalau gerakan itu muncul karena kesadaran bahwa memang tidak ada jalan lain selain mengadili, oke. Dan mengadili itu kan bukan, tuntutan mengadili bukan sesuatu yang salah. Iya, betul. Kecuali memberikan keadilan, ya. Iya. Berarti mesti percaya jalan hukum, betul. bahwa nanti para yudikatif mampu menjalankan itu dengan baik. Betul. Peradilan itu soal lain lagi. Betul. Kita kritik aja lagi. Betul. Tetapi itu masih dalam jalur yang tepat. Bahwa rakyat masih menghendaki, khususnya mahasiswa, pengadilan. Kecuali ayo kita serbu istana, ya toh, kita seret seperti yang dialami oleh Gaddafi misalnya. Betul. Itu lain lagi kan. Tapi jadi soal itu bahwa akan berhasil pengadilan terhadap Jokowi 50-50 lah. 50-50. Mungkin di bawah 50-50. Prakondisi apa yang menurut Pak Rum memungkinkan proses itu terjadi? Maksudnya proses pengadilan? Iya, prakondisi apa yang akan memungkinkan proses pengadilan terjadi? Satu, kalau makin banyak orang yang sadar dan makin banyak orang yang menyuarakan. Dan menyuarakannya bukan cuma pro forma, ya toh. Bukan hanya mahasiswa, tetapi seluruh masyarakat. Seperti 66 kan boleh dibilang masyarakat juga turut serta. Iya. Kedua, tentu tergantung, tapi ini sangat subjektif, tergantung kepada penguasa negara atau
hakim-hakim yang makin punya kesadaran. Iya. Ya, toh. Tapi untuk proses menuju tuntutan itu kan panjang. Iya. Ya, toh. Lalu DPR. Iya. Saya belum lihat sejauh mana DPR yang sekarang. Iya. Ya, toh. Mereka lah salah satu kekuatan yang memungkinkan menyalurkan suara rakyat, dianjurkan, perlu diadili. Ya, toh. Nah, kedua, tentu semacam blessing in disguise. Sengaja atau tidak, terungkap banyak bukti-bukti tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beliau. Tapi sekarang kan kita belum melihat itu. Iya, betul. Baru dalam ucapan. Ya, toh. Meskipun kita dalam hati yakin karena kita melihat berbagai keanehan-keanehan, wah ini pasti memang ada yang nggak beres. Behind every great fortune, di balik keberuntungan yang paling besar, di balik uang, jumlah uang yang besar, menurut adagium yang ada, biasanya ada kriminalitas. Dan itu menurut pengalaman dunia, iya. Gitu. Kalau ada pesta besar, biaya besar, cepat atau lambat, ternyata datangnya dari mana itu ada, uangnya? iya ada. Gitu. Anda jadi presiden dengan dana triliunan, logikanya dari mana Anda dapat triliunan? Betul. Dan kalau Anda mau mencari penyumbang, siapa yang bisa? Harus mencari kepada orang-orang penguasa yang mendapat uang itu besar-besaran secara tidak halal dan orang-orang korup. Sumber uang. Sekarang sumber uang di Indonesia dengan situasi yang ada kita melihat sumber uang itu selalu berasal dari sesuatu yang melanggar hukum. Iya. Pak, kita kembali ke yang tadi, Pak. Ya. Bapak kan tadi mengatakan bahwa calon-calon yang ada, calon-calon presiden yang ada pada beberapa pemilihan adalah better among the worst. Ya, Pak. Ya. Kemudian saya tanya, bagaimana soal 2024? Kata Bapak nanti. Ya, sebenarnya kan saya nggak ikut arus yang ini, tapi saya juga membenarkan bahwa sebenarnya meskipun saya masih mengatakan the best among the worst, sebenarnya Anies Baswedan yang paling di depan. Cuma terus terang saya ragu dengan Muhaimin Iskandar berdasarkan track record. Betul. Saya tidak a priori tapi saya ragu. Andai kan Anies Baswedan mendapat calon yang lain ya. Calon yang lain mungkin lebih baik. Kedua, saya juga sama ragunya terhadap Ganjar Pranowo. Begitu banyak masalah yang tuduhan yang bersifat tuduhan dia tidak berhasil clearkan. Soal iktp misalnya segala macam. Dan kemudian kita bisa menilai orang dari penyampaian dia kan. Ya. Mahfud MD kita percaya meskipun beliau suka tiba-tiba berubah juga. Ya. Nah, jadi sebenarnya kemarin ini ada peluang kita mendapat yang lebih baik. Cuma ya saya sudah ingatkan juga ada kelemahan dalam undang-undang pemilihan umum dan pemilihan presiden kita itu tentang kecurangan. Saya pernah menulis bahwa Indonesia ini virus kecurangan adalah laten dalam pemilihan umum maupun pemilihan presiden. Ada tapi tersembunyi gitu Pak ya? Ada, ya. Jadi memang benar orang yang kalah suka bilang curang, tapi kita sendiri kan bisa merasakan. Betul. Banyak tanda-tanda memang nggak benar. Seperti isu pacok, pernyataan-pernyataan pejabat untuk menggiring apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan bukan hal umum itu. Tiba-tiba umur dirubah. Ya, ketentuan umur. Jadi kita melihat ada yang ini kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi kita. Kedua, coba periksa
peraturan yang ada mengenai kalau ada tuntutan tentang kecurangan. Iya. Waktunya begitu sempit. Apakah mungkin Anda mengumpulkan bukti kecurangan itu hanya dalam tempo yang begitu singkat? Itu kan sudah didesain untuk mustahil dilakukan. Iya. Belum lagi, ini belum TSM segala macam. Ya, ya. Itu bisa terjadi kalau masif tadi, Pak. Kalau di Mahkamah Konstitusi ada orang yang betul-betul berani seluruhnya atau mayoritas. Tapi kita melihat hakim konstitusi, kita nggak sebut nama, tapi satu persatu ada yang baik. Tapi kelihatannya masih kurang baik, kurang menang terhadap yang lain. Betul. Jadi di ketentuan, tidak mungkinlah kecurangan itu terungkap. Betul. Kecurangan pemilu, karena waktu sempit, persyaratan berat, dan segala macam. Dan kedua barangkali juga, terus terang saya nggak tahu, mungkin ketidaksanggupan dan ketidaksungguhan para peserta pemilu sendiri untuk mengawasi. Salah satunya adalah kalau kebetulan rakyat ini sangat kritis dan sangat aware dan sangat sukarela ikut di tiap TPS melihat kecurangan, kan petugas juga takut. Tapi kecurangan kan bukan hanya terjadi di TPS, bisa di terjadi atasnya juga, di atasnya dan sebagainya. Nah, ini yang persoalan tidak bisa dipegang. Jadi sistem mekanisme pelaksanaan pemilihan umum juga harus diperbaiki. Ya, barangkali ada yang bilang coba pakai electronic voting. Tapi di Indonesia komputer pun bisa dipakai untuk manipulasi. Pak, ini mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir, Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang bagus itu adalah ketika civil society kuat, sehingga kemudian kehendak publik untuk kebaikan itu bisa kemudian diakomodasi lah. Mahasiswa sekarang sudah menyuarakan. Ada bantuan dari dosen. Tadi Bapak bicara itu satu langkah bagus. Ya. DPR belum ya. Kira-kira kelompok-kelompok mana lagi yang harus kemudian diajak untuk bergabung oleh mahasiswa? Kalau dulu ada tentara, kalau sekarang apakah misalnya polisi, tentara dan yang lain atau gimana? Dukungan pers. Tapi Anda tahu, Bapak masih percaya bahwa saya masih percaya dukungan pers, tetapi pers harus membersihkan diri dulu. Jangan seperti sekarang. Itu saya setuju. Sekarang enggak loh. Sorry, saya pernah mengkritik majalah Tempo, pernah saya kritik di tulisan saya. Ya, tetapi saya senang Tempo berubah. Kembali. Apa waktu itu, Pak, yang Bapak kritik? Waktu dia sangat involve untuk membenar-benarkan Jokowi. Overdosis. Kompas juga semuanya melakukan, tapi Kompas lebih pelan dan lebih hati-hati. Kita dari mula ndak mengharap Kompas itu tetapi di Indonesia ini terus terang saya anggap dua jangkar yang harus jangkar kebenaran yang bisa kita harapkan dari pers, Kompas dan Tempo. Tetapi ternyata pada waktu pemilu yang lalu tidak seperti itu. Ketiga. Pemilu yang lalu 2024 kan mereka udah berubah, Pak. Berubah tapi kan terlambat. Terlambat ya. Kemudian orang-orang yang dulu mendukung Jokowi kaum intelektual. Tobat lah ya. Terlambat juga. Terlambat juga bertobat. Ya, terlambat. Ya kita nggak tahu kenapa saya menganggap kalau mau dari dulu. Sebagai intelektual cendekiawan bisa melihat dong dari awal. Betul. Ya toh. Nah itu ketiga, bukan dosen. Cendekiawan keseluruhan harus juga menjadi satu faktor yang kuat. Jangan cendekiawan yang menjadi begitu dikasih jabatan menjadi pelacur intelektual. Itu kan sudah dibahas dulu di MI, di Indonesia Raya. Pelacuran intelektual. Julian Benda waktu itu, Pak ya? Iya, dan kita juga di Indonesia itu kita bahas kok. Di pers, termasuk di MI. Jadi
kaum intelektual, ya toh. Oke. Dan kedua, kita harus menuntut jangka panjang, mulai dari sekarang, meskipun jangka panjang, supaya sektor pendidikan tuh makin diperhatikan. Kalau enggak, kan enggak mungkin lah. Ya. Iya, iya, iya. Tapi Kalau pendidikannya, watak kekuasaan seperti Bapak katakan ingin selalu berkuasa at all cost, ya sementara pendidikan menurut Bapak juga akan mencerahkan orang, artinya ada kemungkinan dong pemerintah yang sedang berkuasa memang sengaja untuk tidak membuat kalau saya benih-benih kebenaran ini tumbuh. kalau saya menganggap iya, pemerintah memang sengaja tidak terlalu bersungguh-sungguh di dalam pendidikan. Kalau ada itu kata-kata cuma apa aja, retorika aja. Saya nggak percaya kok. Ya toh. Itu gampang dilihat. Bagaimana mereka mengabaikan nasib guru, bagaimana mereka mengabaikan, mentelantarkan guru-guru honorer. Ya toh. Kedua juga tidak ada upaya meningkatkan kemampuan para guru itu. Sehingga juga kita lihat IKIP yang tadinya ada sekarang berubah menjadi universitas, yang artinya tidak tertarik lagi untuk menjadi guru karena orang tahu bahwa guru itu tempat di mana Anda tidak diterima di tempat lain, Anda jadi guru. Bahkan sekarang juga dosen juga bisa begitu. Dulu enggak kan, orang pilihan kan. Sekarang itu pilihan terakhir karir. Bapak sedemikian percaya bahwa urusan itu melibatkan satu, katakan saja, upaya yang sistematis, Pak, ke depan? Sistematis saya tidak menganggap bahwa ada satu pihak aja, tetapi sejumlah orang yang punya kepentingan, termasuk kaum pemilik dana terbesar, pasti terlibat. Ya toh. Karena manusia ini punya hasrat kekuasaan, hasrat menaklukkan, dan juga homo homini lupus. Hobbes bilang ya? Iya, itu naluri dasar manusia. Itu hanya bisa diatasi dengan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan tidak berarti hanya formal begitu, tapi pendidikan yang betul-betul sungguh-sungguh. Kurikulum kita juga barangkali harus dibenahi. Zaman dulu di SD saya masih ingat diajari mengenai budi pekerti, dan ternyata sederhana tapi bagus. Buku-buku bacaan bagus, memberi motivasi. Ya, jadi pendidikan juga harus dibenahi. Tapi pendidikan susah dibenahi karena sumber daya yang bergerak di dalam pendidikan sekarang juga mengalami degradasi karena situasi, termasuk pengabaian oleh penguasa. Pak, dan saya tambahkan lagi, rekrutmen penguasa juga bukan kita mendewakan mereka yang berpendidikan tinggi, tetapi kualitas dari orang-orang yang dijadikan pemimpin-pemimpin itu harus diperhatikan. Mulai dari bupati, gubernur, sampai terutama presiden. Jangan orang-orang yang kontroversial, orang yang kita tahu, under quality dijadikan presiden atau wapres. Itu sama dengan menenggelamkan diri, udah jelas. Ini terakhir, kalau itu ada semacam imbauan kepada presiden, apa yang akan, kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan lah, bukan oleh saya, dikasih kesempatan oleh satu lembaga, entah itu DPR atau apa, untuk memberikan imbauan kepada Presiden Prabowo, apa yang ingin sekali Bapak utarakan? Enggak, saya enggak punya himbauan, saya tidak berpotensi untuk beliau. Silahkan beliau berpikir sendiri. Dan belajar dari teman-teman, karena dia punya teman-teman yang sebenarnya berpotensi untuk memberi dia, termasuk dari kalangan teman-teman ayahanda beliau. Teman-teman, mohon maaf ya, dari kalangan dulu PSI gitu ya Pak? Ya, antara lain. Tapi mungkin beliau enggak, kebetulan juga tokoh-tokoh PSI kan sudah habis. Yang ada PSI baru ini. Oh maaf, ya betul. Iya toh. Saya tidak mengecilkan PSI. Sama. Jadi silakanlah beliau berpikir aja. Ya toh.
dia pikirkan sendiri. Kita tidak punya pretensi untuk ngajari seorang. Oke. Kita hanya mengkritik, kritik itulah yang mohon didengar, baik dari mahasiswa maupun dari siapa. Terima kasih, Pak. Iya, saya kira. Sobat Mandilog, sejarah bukanlah sekadar rangkaian peristiwa, melainkan nafas dan denyut perjuangan yang menginspirasi setiap langkah menuju keadilan. Seperti yang pernah diungkap Nelson Mandela, "It always seems impossible until it's done." Kata-kata yang terus menggugah semangat setiap insan yang berani menantang arus kekuasaan yang tak menegakkan keadilan. Dari sejarah kita tahu bahwa keberanian dan pengetahuan adalah fondasi untuk perubahan. Meskipun tantangan selalu menghadang di setiap belokan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan adalah pilar yang harus dipertahankan dengan segenap kekuatan iman. Dalam setiap gerakan mahasiswa yang menolak bayang-bayang penindasan, tersirat pesan suci bahwa melangkah ke depan untuk membela kebenaran adalah ibadah dan panggilan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ya, Pak Dom sama-sama. sudah hadir.